Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhir-akhir ini editor dapat rekomendasi video dari YouTube itu soal reliabilitas. Reliabilitas itu tentu ya kebanyakan soal mobil. Jadi disebut, oh kalau mobilnya Jepang itu awet, sip. Ada juga konsumen-konsumen yang bukan konsumen, mekanik-mekanik yang dimintai pendapat. Kalau misalnya disuruh milih mobil merek apa yang nggak mau, ya sepertinya kebanyakan itu adalah merek-merek yang entah sulit diperbaiki atau cepat rusak. Dari merek-merek itu ada merek-merek Jerman ya, merek BMW, merek Audi. Kalau Porsche enggak sih ya, karena mereka sepertinya ngobrolnya cuma kendaraan yang umum ya. Kalau Porsche kan kelas agak tinggi ya. Jadi merek Honda itu termasuk yang merek reliable. Begitu juga merek Toyota. Ya, yang katutan juga merek-merek Jepang lain. Mazda, merek Subaru gitu ya. Kalau untuk merek-merek mahal, editor pernah lihat video yang dari pemilik Ferrari. Dari pemilik Ferrari itu bilang mobil Ferrari itu ternyata banyak ya masalahnya. Masalahnya ya masalah-masalah yang nggak seputar mesin ya. Jadi bagian kemudinya yang getar di kecepatan tertentu, bagian joknya yang setelannya jadi kadang kacau gitu, padahal butuh, kalau nggak salah juga naik turunnya kemudi gitu. Ada beberapa masalah yang nggak bisa ditangani oleh dealernya, jadi sudah dibawa ke dealer nggak sembuh. Dan ketika ditanyakan ke klub Ferrari, ternyata masalah-masalah itu emang ada ya, tapi itu dianggap sebagai ya hal yang wajar kalau punya Ferrari. Wajar dan nggak usah dibahas lagi. Orang yang sama ini dulu pernah punya Aston Martin, dan Aston Martin itu katanya oke, nggak ada masalah, sip gitu. Terus untuk soal pelayanan juga ada Jay Leno. Kalau Jay Leno itu keluarnya beda lagi, terutama dari perlakuan sales atau ya dealer terhadap konsumen. Dia nggak merasa diorangkan, merasa salesnya itu angkuh. Padahal Jay Leno ini termasuk kolektor mobil besar ya, kendaraannya antik-antik macam-macam, tapi dia nggak mau punya Ferrari. Jadi kalau Ferrari itu modelnya kayak klub-kluban gitu ya, exclusivity gitu, tapi after sale-nya buruk. Dia membandingkannya dengan McLaren. McLaren itu katanya ya kalau servis ramah, mau cangkruan ya silahkan. Terus ada upgrade ya, upgrade performa. Oh sekarang mesin ini dapat revisi, ada upgrade. Dan hebatnya itu apa? Gratis, nggak usah bayar apa-apa. Tinggal datang, wes dapat upgrade gratis performa.
Tapi terutama kalau kata Celeno itu dari sisi after sale nih. Nggak cuma Ferrari, mobil-mobil lain kayak Bugatti, kayak Koenigsegg. Koenigsegg katanya nggak reliable. Tapi yo katanya no problem juga. Kalau problem tinggal kirim. Sementara itu yang Bugatti juga problem juga, cuma biasanya yang punya itu lebih yang memiliki Bugatti itu ada orang yang super kaya, yang kendaraannya sudah lebih dari 30 katanya rata-rata, punya helikopter. Yang dijual adalah nilai eksklusifnya. Oh, punya ini, punya ini, punya ini. Walau kayaknya yang paling ekstrim itu Ferrari. Kalau Ferrari itu malah antik ya. Ada beberapa tipe kendaraan yang konsumen sendiri nggak naruh di rumahnya, tapi naruhnya di tempatnya Ferrari sana. Padahal itu mobil dia, milik dia, tapi nggak ditaruh di rumahnya, naruhnya di Ferrari. Kalau nggak salah mobilnya adalah Ferrari FXX. Mobilnya tentu bukan mobil jalanan, jadi yo nggak dibawa di rumah. Katanya itu ditaruh di Ferrari. Kalau misalnya butuh make, baru Ferrari bakal menerbangkannya ke tempatnya konsumen. Ajaib ya, punya mobil tapi kayak sewa. Mobilnya tempatkan di Ferrari, nanti kalau pas lagi butuh baru dibawain. Entah kalau untuk mobil-mobil yang di sini ono nggak sih model kayak gitu ya, mobil yang nggak begitu sip, tapi karena namanya sudah besar, konsumen mau nerima. Untuk mobil loh ya. Nah, kalau untuk motor ada. Kalau untuk motornya adalah Honda. Merek terbesar ya, merek paling populer, banyak yang punya. Kalau soal banyak yang pakai, ya masih banyak juga sih ya. Kesannya kok lama-lama Honda ini jadi makin kayak Ferrari gitu ya. Dari after sale termasuk paling buruk ya, dari sisi dealernya, dari sisi servisnya. Memang ada pendidikan mekanik ya, tapi itu nggak semua. Mungkin satu bengkel cuma satu orang gitu ya yang dididik. Kalau Suzuki rasanya semua mekaniknya sudah pernah sekolah di pusatnya. Dealernya itu independen, nggak harus laporan ke pusat. Jadi apapun yang disedot dealer dari konsumen itu wis karepmu lah. Dan akhirnya ya jadi anu ya, dealer-dealer itu ada yang liar dalam memeras konsumen. Servis saja bisa sampai 500.000 sekali servis. Bok poin. Jadi motornya jadi sering ganti-ganti part. Dan karena part itu kadang langka, bisa aja diambilkan dari part palsu, bukan dari part orisinilnya, bukan dari stok dia sendiri, tapi beli di toko lain juga. Dari sisi mekanik juga yo nggak beda lah ya dari bengkel-bengkel non resmi. Mungkin ono sing ahli siji, tapi kebanyakan nggak begitu ahli atau belajaran.
Bahkan ya kita banyak lihat istilah magang ya, anak magang. Magang bisa langsung kerjakan motor konsumen. Walau memang sekarang jadi ada peningkatan lah ya. Walau ya peningkatannya nggak menyeluruh. Peningkatan terutama dari sisi penerimaan komplain. Sejak zamannya ESAF ya orang itu jadi kepikiran juga beli motor Honda. Entah laporan dari IC itu bener atau enggak, tapi kalau dari laporan IC itu penjualan motor Honda selalu meningkat ya. 2025 itu lebih baik dari 2024. Walau enggak meningkat sih, rasionya tetap. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya meningkatnya sedikit-sedikit gitu ya. Padahal awal-awal peningkatan motor Honda itu tinggi sekali. Entah mengapa sekarang turun. Ya mungkin itu juga ya yang membuat Honda itu jadi lebih hati-hati dalam soal after sale. Soal klaim garansi itu bisa lebih mudah. Walau tetap aja ada yang ngomong butuh sampai ganti 3 dealer Honda baru dapat penanganan gitu ya. Ada yang ngomong seperti itu. Harus ingat juga ya bahwa antara motor dan mobil itu beda ya, karena yang menangani juga beda. Mobil itu prospek, kalau motor itu Astra. Sudah banyak ya omongan-omongan kalau untuk motor Honda itu semuanya kalau di outsourcing kan cari yang paling murah, cari yang paling rendah, bahkan nggak perlu standarnya tinggi. Walau mungkin sekarang jadi lebih hati-hati ya, karena ya nyari rendah itu ada limitnya. Ada di suatu titik di mana konsumen itu jadi betul-betul nggak bisa terima, betul-betul wis nggak toleransi ya. Yang terutama soal reliabilitas ya. Kalau cuma bocor-bocor mungkin no problem, rembes-rembes olinya mungkin no problem. Tapi kalau mesin sering nggak jalan itu ya jadi problem. Sekarang juga bagi mereka yang punya motor Honda baru, terus gak ngilokno motor Yamaha lagi ya. Mungkin dulu pemilik motor Honda itu bisa ngisi motor Yamaha. Nah, motornya fuel dilution, motornya Vampiroli. Tapi sekarang gak iso. Karena di Honda pun itu terjadi. Fuel dilution ada, Vampiroli juga ada. Loss kompresi juga ada. Karena ya memang oli oli yang disediakan Honda itu buruk ya. Kalau motor lama Honda ya memang oke. Motor di rumah boleh wis sampai lali wis oline sampai pirang kilometer. Kayaknya wis lebih dari 10.000 sekarang. Tentu olinya oli yang ya pilihan ya. Pakai apa? Pakai meseran B40 yang botol lama. Pakai stylizing juga. Sampai lali saya wis pirang kilometer, tapi terakhir editor pakai kemarin sih halus ya. Wah, sampai ngiri. Ini pakai oli murah cuma sehari sampai harus ditambahi sendiri oli samping zinc. Padahal oli jelas sudah lama nggak ganti, sih halus saya. Halus getaran mesin.
halus suaranya. Ya heran juga kenapa kok sekarang motor Honda itu jadi niru Yamaha. Apa nih sing salah? Di sisi lain juga Honda melakukan penghematan yang cukup tidak ditoleransi ya. Contohnya dari sisi pemilihan material blok mesin. Jadi material blok mesinnya entah karena terlalu tipis atau memang kurang kuat, antingnya bisa pecah. Yang untuk bearingnya engine mounting, engine mounting itu bisa pecah. Dudukan knalpot juga, baut oli, wah rasanya mungkin sekarang semua pemilik, enggak semua, mayoritas pemilik motor Honda yang baru itu baut oli ini harus diganjel, harus diselotip, dikasih. Karena yo blok mesinnya ketas, terus mekanik yang menangani pendidikannya rendah, ya jadinya yo kasus seperti itu. Kalau merapatkan baut oli pakai kaki, yo jangan heran lah kalau misalnya baut olinya itu rusak. Bukan baut oli, drat baut oli. Selain itu apa? Ya juga dudukannya itu ya, dudukan suspensi kan rada keluar juga. Jadi sampai ada pemilik toko, pemilik bengkel yang ketika tahu mekaniknya mau ganti ringnya yang ada di suspensi ngomong hati-hati alon-alon ya, karena memang itu lemah ya. Kalau standar mungkin nggak begitu ya, kalau sudah pakai tambahan, pakai ganjel itu yang nggak kuat. Tapi kayaknya sekarang Honda itu sudah mulai berbenah, walau mungkin cuma dari si afterseal-nya ya. Karena kalau dari kualitas produk wis kadung loh ya. Dan bisa jadi juga produk-produk selanjutnya ya tetap kayak ngono. Jadi ada yang mengeluh cate gak roto, mengeluh bodine mengsle, sudah berapa tahun jadi ada kerenggangan atau terlalu rapat. Karena memang logam yang digunakan untuk rangkanya itu rawan munting. Jadi secara rangka kalau pakai besi bulat itu kemungkinan munting doyong gitu sedikit. Tapi sekarang kan Honda pakai logam-logam pipih. Nah itu resiko muntingnya kayaknya besar, karena logamnya tipis-tipis banyak. Dan kalau material logamnya nggak kuat ya podo ae. Ini beda ya dari kalau yang desain ESAF aslinya dari Jepang. Beda sekali lah antara yang buatan Indonesia dengan yang buatan Jepang. Coba perhatikan aja lah. Editor udah lupa, dulu pernah ngerangkum bedanya antara ESAF Jepang dengan ESAF-nya Indonesia. ESAF Jepang jelas kokoh ya, kalau ESAF Indonesia ringkih jelas. Oleh karena itu ya rangka motor Honda yang ESAF itu rawan terhadap munting doyong miring gitu ya. Jadi kalau ngangkut beban nggak imbang kiri dan kanan itu hati-hati ya, rangka bisa mengap, rangka bisa nggak klop lagi dengan bagian yang lain. Bukan rangka, body plastiknya loh. Juga kalau motornya nggak diganjel stopper yang untuk engine mounting, yang bagian jedak-jeduk di engine mountingnya itu
Jadi kalau ingin baik ya harus diganjel ya bagian anu nih, bagian yang jedak-jeduk, yang mentak-mentok itu. Entah ya, di Indonesia kok bisa sampai beda sekali seperti itu. Untuk produk ekspor padahal enggak loh ya. Jadi Honda itu kan ekspor juga. Yang produk ekspor itu keren loh ya. Contoh produk ekspor itu adalah yang motor Honda Beat One Piece ya. Jadi kalau ingin motor Honda yang kualitas oke, coba beli yang versi One Piece. Itu keren loh padahal tampilannya. Tapi ya penulis juga nggak pernah lihat versi One Piece ini di jalan. Ya sampai sekarang merek Honda sendiri laris, banyak yang beli. Model-modelnya juga ya masih bagus, walau masih belum keluar model baru lagi. Entah kalau keluar model baru lagi orang bakal suka atau enggak. Dan sepertinya ngempet ya, dari Hondanya sendiri nggak keluarkan model baru. Katanya sih krisis, katanya penjualan seret. Gue bener apa enggak ya? Kalau katanya Google, penjualan Honda sekarang termasuk banyak. Gak ngerti lah bener apa enggak. Tapi ya harus begitu ya, kalau memang penjualan turun jadi jadi melek, jadi lebih care ke konsumen. Walau mungkin masih nggak didengar keluhan-keluhan, paling nggak ono perbaikan lah. Kalau editor sendiri beli motor Honda mereka gratis, mungkin ya nggak akan beli ya. Mungkin beli yang model-modelnya masih lama kayak Verza gitu sih oke lah. Kalau Verza sendiri ono sing mengeluh ada masalah juga ya. Jadi ingat juga soal dari pemirsa ada yang ngomong setelah servis jadi suaranya berisik setelah ganti kopling. Entah cara ganti koplingnya gimana, kalau pakai diketok-ketok bisa jadi itu gara-gara rusak, gara-gara diketok jadi nggak senter lagi ya AC koplingnya. Ya karena memang logam yang dipakai kualitasnya nggak tinggi. Kalau yang kualitas logamnya tinggi itu ya Suzuki. Nggak pernah denger ono kasus kopling ledakan gitu kalau di motor Suzuki. Motor Yamaha rasanya juga ada, tapi ya bukan kasus yang terjadi banyak. Sementara di motor Honda sampai ada orang yang sediakan jasa center rumah kopling, center apa namanya, as koplingnya. Apa mana? Ya wes lah, itu aja. Ya moga-moga nggak seperti itu lah ya. Tapi konsumen sendiri ya kadang terima walau motornya masalahnya cukup banyak. Tapi ya kadang ya kita lihat, oh ini biasanya motornya digowo, saiki kok enggak gitu ya. Kalau dari teman-teman kerja ada yang motor Honda biasanya suaranya kuasar dibanding motor-motor merek lain. Yang merek Honda itu paling kasar suaranya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.